Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi anjurkan usia 7 hari itu akikah, kasih nama, cukur rambut, khitan. Itu sebaiknya dibuat di usia 7 hari. Dan kalau kita tengok secara kebiasaan anak-anak, kalau dia usia kecil khitan, pertama dia banyak tidur, tidak banyak gerak. 2, tak ada rasa trauma. 3, anak kecil itu kalau luka cepat kering, cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Fajar rahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Matan Al-Ghayah At-Taqrib yang sudah sampai pada pembahasan udhiyah. Malam ini insyaallah membahas tentang aqiqah. Salawat dan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat patut mendapat syafaat Nabi Muhammad dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karunia. Sebab dia bukan sebuah kelaziman. Maknanya tidak harus setiap orang yang menikah punya pasangan hidup dia pasti punya anak, bukan. Tapi ada orang yang Allah kasih anak, ada orang yang Allah tak kasih anak. Ada yang dikasih anak laki-laki saja, ada yang dikasih anak perempuan saja, ada yang dikasih anak kedua-duanya, ada yang dapat anak satu saja, ada yang kasih anak banyak. Alhamdulillah, mungkin termasuk yang dapat banyak anak. Rezeki saya di situ. Saya tak dapat rezeki yang lain, tapi dapat rezeki itu. Alhamdulillah. Maka punya anak tu rezeki. Dan punya anak tu bukan beban. Tapi punya anak itu adalah kebahagiaan, kebanggaan, ketenangan. Bahkan kalau berhasil kita mendidiknya, boleh jadi kita sangat berbahagia dengan dia ketika besar nanti. Meninggal kita, mudah-mudahan dia termasuk orang yang baik, yang terus ingat dengan kita, didoakan dan mohonkan ampun untuk kita. Maka poin pertama yang mesti kita pahami, anak itu murni karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Bukan sebuah hal yang lumrah atau sebuah kemestian bahwa orang menikah atau punya pasangan hidup, punya anak. Tidak. Tapi pemberian dari Allah. Karunia dari Allah. Maka kalau diberi anak oleh Allah, kita bersyukur. Bagian dari cara bersyukur itu akikah. Jadi akikah ini bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah. Sehingga kalau kita bahas lebih lanjut nanti, di antara para ulama memperkenankan bila seseorang tak diakikahkan oleh orang tuanya, dia boleh mengakikahkan diri sendiri ketika dia dewasa. Kenapa? Mensyukur nikmat Allah itu tak perlu dibatasi dengan waktu dan tempat tertentu. Bisa dibuat kapan saja. Jadi pemikiran dasarnya akikah itu mensyukuri nikmat Allah.
Lalu kalau kita baca di kitab kita, wal aqiqatu mustahabbatun. Akikah itu secara hukum syariat mustahabbah, sangat dianjurkan. Sehingga kalaulah kita detailkan hukumnya, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan oleh syariat. Selagi bisa jangan sampai ditinggalkan. Wa hiya dzabihatu 'anil mauludi yauma sabi'ihi. Akikah itu adalah sebutan untuk hewan yang kita sembelih saat anak kita sudah usia 7 hari. Wa yuzbahu 'anil ghulami syatani. Kalau kita ingin akikah yang ideal, anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Wa 'anil jariyati syatun. Anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Wa yut'amul fuqara awal masakin. Lalu hewan yang sudah kita sembelih tadi kita masak, kita beri makan dengan hewan tadi, dengan masakannya yang sudah kita masak dengan nikmat, dengan lezat, kaum fakir dan miskin. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan Imam Abi Syuja' tentang akikah, singkat sedikit saja. Kita bahas lebih lanjut tentang akikah ini. Satu, akikah ini kalau kita ingin cari pembahasannya di dalam kitab fikih, biasanya dibuat bersamaan atau dalam satu pembahasan yang sama dengan udhiyah. Jadi saya ulang, kalau mencari dalam fikih, dalam kitab-kitab ulama klasik dulu, kitab kuning dulu, pembahasan akikah ini biasanya ditumpangkan pada pembahasan al-udhiyah. Pembahasan tentang fikih kurban. Kenapa? Hakam hukum dalam udhiyah ini banyak berlaku pada akikah. Sehingga tidak perlu dijelaskan detail sendiri. Karena hukum-hukum yang ada di sini sudah banyak dijelaskan pada masalah udhiyah. Contoh, bagaimana hewannya? Cacat atau tak cacat? Cacatnya bagaimana? Usia berapa? Apa saja hewannya? Sudah jelaskan pada udhiyah. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin cari pembahasan kitab fikih, cari dalam pembahasan akikah ini pada bab udhiyah. Karena sebagian kecil cuma membuatnya bab sendiri. Terutama kitab klasik dulu. Kalau belakangan, itu ulama membuatnya dengan judul sendiri. Kitab klasik, kitab belakangan. Poin yang kedua, disebutkan bahwa al-aqiqatu mustahabbatun. Akikah ini, apa sih maksud akikah menurut syariat ini? Sebagian ulama menyebutkan ismun, nama, lisya'ri alladhi ala ra'sil maulud hina wiladatih. Sebutan untuk rambut bayi yang baru lahir kemudian dicukur pada hari ke-7 daripada kelahiran dia. Jadi akikah itu sebutan untuk rambutnya itu. Kemudian ada lagi disebutkan bahwa akikah itu adalah hewan yang disembelihnya. Sebutan untuk hewannya tadi. Maka akikah itu diambil dari nama rambut atau istilah untuk rambut yang dicukur saat hari ke-7 dari hari lahirnya anak. Kemudian di dalam syariat didefinisikan lebih definitif. Apa dia? Ismun lima yuzbahu lil mauludi yawma sabi'ihi inda halqi ra'sihi wa tasmiyatihi. Sebutan untuk hewan yang disembelih. Tadinya ke rambut, kemudian disebutkan untuk hewan yang disembelih pada hari ke-7 dan bersamaan dengan anak tadi dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
pada hari ketujuh itu ada berapa sunnah itu? 1, akikah. 2, diberi nama. 3, dicukur rambutnya. 4, dikhitan. 5, akikah, pembahasan kita. Diberi nama, ditabalkan kata orang Melayu namanya pada hari ketujuh itu. Dilekatkan kepada dia nama dia. Kalau ada pertanyaan Ustaz, jika dibuat sebelum hari ketujuh gimana? Boleh. Tidak ada masalah. Baru lahir langsung akikah kan? Mana tahu, ini dah dipegang kepala kambing tuh. Lahir enggak? Sambil ditunggu, lahir enggak? Sudah lahir? Sudah. Langsung goroh. Boleh juga begitu. Kan mana tahu ada pula kan, saking tak sabarnya, ingin bersyukur biar langsung nampak syukur tuh. Dah lahir. Oh sudah. Betul. Boleh begitu. Apalagi cuma nunggu 1 hari atau 2 hari. Cuma kalau cari waktu terbaik, hari ketujuh. Jadi saya ulang, waktu terbaiknya hari ketujuh. Kenapa? Sunnah Rasul begitu. Sehingga kalau ada orang hari pertama langsung diakikahkan, hari lahir langsung diakikahkan, hari kedua diakikahkan, hari ketiga diakikahkan, tidak ada masalah. Ini soal waktu terbaik saja. Hari lain boleh juga. Akikah yang kedua diberi nama. Ustaz, langsung baru lahir dia kasih nama langsung, tidak ada masalah. Mungkin bapak ibu belum lahir, anak tadi sudah menyiapkan berapa nama. Begitu lahir, namanya Abdullah, ini Abdurrahman, ini Aminah, ini Aisyah, tidak ada masalah. Boleh. Jadi kalau mencari waktu afdal, hari ketujuh. Kalau sekedar boleh, begitu lahir kasih nama langsung, tak ada masalah. Dan itu dicukur rambutnya. Yang disunat itu dicukur, Pak, bukan sekedar dipotong, bukan diambil sedikit, cukur habis. Saya nasihat 5-5-nya itu saya cukur habis. 4 yang saya cukur, yang ini tidak. Sebab waktu saya dia usia 7 hari diakikahkan, saya ke Jepang. Tapi adik-adiknya semuanya saya yang cukurkan. Kalau sebagian orang agak ngeri mencukur katanya. Tapi saya lalui enggak, biasa aja. Dan 4 saya coba cukur. Alhamdulillah, selesai keempatnya. Anak kecil itu apalagi dunianya dunia tidur. Nah, apalagi kita bisa buat dia nyaman, tidur terus dia. Sudah dicukur rambut, ambil rambut tadi, timbang. Timbang, lalu kita bersedekah kepada fakir miskin sekitar kita, seberat rambut tadi dengan perak. Contoh, beratnya 5 gram. 5 gram perak berapa sekarang? Anggap perak itu 1 gram. Berapa sekarang perak, Bu? Emas berapa, Bu? Anggaplah sekitar 600.000. Berarti sedekah jika diuangkan 3 juta rupiah. Jadi sedekah dengan seberat rambut dengan perak. Gimana Ustaz dengan emas? Lebih bagus lagi. Yang repot itu tak mau sama sekali. Kalau sekedar perak dengan emas, saya inginnya emas Ustaz, bagus. Kan emas dengan perak lebih mahal emas kan? Lebih banyak nilai emas kan? Bagus. Jadi 5 gram contohnya sedekah dengan perak. Sudah itu dikhitan. Di dalam mazhab Syafi'i ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Maka rata-rata orang perempuan kita dahulu itu khitan. Rata-rata. Boleh dikatakan orang tua itu merasa anaknya belum selesai hutangnya kalau belum dikhitan. Belakangan baru muncul pemikiran tak dikhitan. Kenapa? Karena kasus-kasus saja. Artinya ada sebagian yang boleh jadi tidak
tidak ahli atau tidak tepat dalam pelaksanaan khitan, lalu yang sedikit ini menjadi hukum untuk keseluruhan, maka tak boleh lagi khitan untuk perempuan. Termasuk peraturan resmi negara kita, perempuan tak boleh dikhitan. Setahu saya begitu di negara kita, tapi laki-laki dikhitan. Ini Abduh ini usia 3 tahun dikhitan dulu, karena waktu baru lahir mau dikhitan, tak boleh sama nenek dia, kasihan. Dia mikir gimana lah caranya gitu. Ujung-ujungnya dia ngadu, gatal kata dia. Saya panggil tukang khitan, saya bilang, kita bersihkan tempat pipisnya. Jadi khitan itu bahasanya bukan sunat pakai khitan. Kita bersihkan tempat pipis. Mau dia. Jadi usia 3 tahun dia juga dikhitan. Pas giliran adik dia yang Abdurrahman, usia 3 hari langsung khitan. Sebab ada juga sebabnya, karena waktu kecil dia nangis terus, ditengok sekilas nampak macam tertutup tempat keluar pipisnya. Jangan-jangan gara-gara ini nangis terus. Sebab kata dokter, 7 dari 10 anak yang lahir itu ada tumpukan, apa istilahnya, lupa sama istilahnya, tumpukan ampas kencing itu. Anak itu kan meskipun dalam rahim kan tetap kencing juga. Tumpukan ampas dari kencing yang keluar itu 7 dari 10 anak itu berisi, banyak isinya. Maka kalau ada anak dari kecil tak dibersihkan di dalam, mohon maaf, kulupnya itu, bagian kelopak dalam itu akan numpuk, akhirnya membusuk. Maka sebagai anak kecil dia infeksi. Sehingga kalau anak sering demam, tak jelas sebabnya, biasanya dokter anak tengok itu, anak ini dikhitan atau belum. Kalau belum dikhitan, kotor atau tidak bagian kulupnya. Kalau kotor, dokter biasanya meminta untuk dikhitan. Ada yang sampai operasi minor untuk khitan itu, karena dah lengket. Sebab mohon maaf, ibu-ibunya kan nggak ngerti, sehingga ibu-ibu nggak bersihkan itu ketika anaknya mandi. Maka sejak lahir tak pernah dibersihkan, numpuk terus, akhirnya menjadi infeksi. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, Nabi anjurkan usia 7 hari itu akikah, kasih nama, cukur rambut, khitan. Itu sebaiknya dibuat di usia 7 hari. Dan kalau kita tengok secara kebiasaan anak-anak, kalau dia usia kecil khitan, pertama, dia banyak tidur, tidak banyak gerak. 2, tak ada rasa trauma. 3, anak kecil itu kalau luka cepat kering, cepat sembuh. Maka kalau anak kecil itu dikhitan, itu trauma sakit di khitan itu dia nggak ingat. Makanya beda anak kecil kayak anak saya yang kecil usia 3 hari itu dikhitan dengan yang kelas 3 SD dikhitan, di sandiwaranya. Kalau yang kelas 3 itu, oh banyak dramanya. Karena saya mengalami juga dulu. Pas khitan itu ada nakut-nakuti. Khitan sekarang, kalau udah besar kerasnya nanti, itu pakai kapak di atas rel kereta api ditaruh. Minta ampun, berbagai hal ditakuti. Jadi anak kecil dia tak punya drama, dia cuma ikut saja. Lalu Bapak Ibu rahmat Allah SWT, ada jurnal yang mengatakan anak kecil kalau dikhitan itu pengaruh kepada memori otak dia, sehingga kalau ibarat komputer itu motherboardnya itu beda dengan yang lain. Maka di Barat dan orang Yahudi, anak-anak mereka kecil itu mereka galakkan dikhitan usia setahun ke bawah, setahun 0 sampai setahun gitu, itu rata-rata sudah dikhitan oleh mereka. Nanti coba cek di internet, saya pernah baca juga. Di kita justru dimanja-manja, nanti kelas 5 SD dan kelas 4 SD lah. Pas kelas 4, kelas 5 membujuk dia payah. Kadang-kadang datuknya turun tangan untuk membujuk. Kadang-kadang dia mulai trauma asal nampak yang baju putih, lari duluan. Nah, saya termasuk ada kemenakan saya gitu. Asal dia bilang khitan, dia lari. Asal bilang khitan, menangis. Asal bilang khitan, banyak ulah dia.
Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, khitan itu secara medis sehat. Kemudian rambut tadi kenapa dibuang? Di dalam hadis Nabi dikatakan fa innahu adza, itu kotor kata Nabi, itu gangguan. Saya pernah baca buku Syekh Abdullah Ulwan tentang tarbiyatul aulad. Rambut anak ini kata dia, ini kan dibawa dari rahim. Di rahim, ketika dalam rahim itu dia bercampur dengan ketuban, sehingga dia ini tidak sehat. Kalau seandainya kita cukur, maka yang tak sehat ini dibuang. Satu sisi, ketika dicukur, pori-pori terbuka, maka pertumbuhan anak lebih baik. Itu nanti silakan dibaca juga informasi itu. Kenapa disuruh cukur oleh syariat? Di antaranya biar pori-pori terbuka. Dan itu mempengaruhi merangsang pertumbuhan anak. Maka dalam syariat kita cuma baca hadis. Tapi di balik penjelasan hadis itu, para dokter, para ahli tentang dunia anak itu kemudian mengungkap ada hikmah di balik itu. Kemudian tadi dicukur rambutnya, kemudian dikhitan, diberi nama, dan diakikahkan. Kemudian ada ulama nyebut lagi, kenapa anak itu diakikahkan? Anak nih, dia kecil tak pandai berzikir, tak pandai berdoa. Tapi ketika dia diakikahkan, itu kita datang, sanak kerabat, handai tolan, sahabat semuanya datang. Semuanya mendoakan dia. Sehingga doa orang yang datang itulah yang menjadi penjaga dia sampai dia pandai menjaga diri sendiri. Karena anak kecil tak pandai berzikir, subhanallah, zikir pagi, zikir sore tak pandai mereka. Baca Quran, sholat tak pandai mereka. Sehingga kalau ada serangan, kalau kampung kami itu terkenal Palasi. Memang bukan baru ada Palasi memang. Pokoknya di kampung kami itu Palasi itu terkenal dulu. Sehingga kadang-kadang di sini keluarga kami bilang, hati-hati buat anak keluar kecil-kecil dah dibawa anak. Karena Palasi nanti katanya. Sekitar 2 bulan lalu saya ingat saya, anak saya sakit-sakit terus. Berapa orang sakitnya bergantian gitu. Terutama yang kecil itu nampak agak kurus dan dia sakit berapa kali berulang sakit. Kata sebagian keluarga, jangan-jangan dia kena Palasi nih. Kata saya, ayo kita tengok aja dulu gitu. Alhamdulillah hidup sekarang. Tadi saya sebelum berangkat masih hidup juga lagi. Nggak tahu kalau sekarang gitu. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, anak-anak dia tak bisa menjaga diri. Kuat serangan, ya selesailah urusan. Tapi kalau dia ada yang menjaga, serangan kuat pun tertangkis oleh penjagaan tadi. Maka kata para ulama, hikmahnya kenapa anak itu diakikahkan waktu kecil, doa-doa orang banyak inilah yang menjadi penjaga dia. Sebab dia tak bisa berdoa, tak pandai berzikir, tak pandai menjaga diri dia. Nah, baik, kita balik kepada kajian kita. Secara dalil syariat, kenapa kita akikahkan anak? Hadis Nabi dasarnya. Apa hadis Nabinya? Kata Nabi, kullu mauludin murtahinun bi'aqiqatih. Setiap anak yang lahir, mereka tergadai dengan akikahnya, kata Nabi SAW. Dan hadis ini populer. Lalu para ulama menterjemahkan hadis ini dengan banyak versi. Al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Mereka dikhitan diakikahkan usia 7 hari, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberi nama. Dalam hadis Nabi penjelasan begitu. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husaini syatan. Nabi pernah mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Sehingga akikah itu dasarnya pertama penjelasan Nabi, yang kedua perbuatan Nabi langsung. Cucunya diakikahkan. Nabi yang mengakikahkan. Maka oleh karena itu, dasar kenapa kita akikah supaya mengikut sunnah Nabi. Sebab Nabi yang menjelaskan. Makanya tadi hukumnya sunnah muakkadatun. Sunnah untuk dikerjakan.
Sebagian ulama menjelaskan kenapa disebut dengan akikah. Li'annaha ta'uqqu syaitan 'anil maulud, ay tab'aduhu anhu. Kenapa disebut dengan akikah hewan yang disembelih tadi itu? Karena dengan kita sembelih hewan, kita bersyukur kepada Allah, jauh setan daripada anak tadi. Terjaga dia. Kalau dia dikuasai setan, pemikiran dia, iman dia, segala yang ada pada diri dia digiring oleh syaitan. Tapi kalau terjaga, maka dia terjaga dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih Bukhari dikatakan, ma'al ghulami aqiqatun fa ahriqu anhu dama wa amitu anhul adha. Ghulam itu atau anak lahir itu mesti diakikahkan. Maka alirkanlah darah untuk akikah dia. Wa amitu anhul adha, buanglah kotoran dari dia. Mana kotoran maksud? Rambut tadi, dicukur rambut dia. Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, bagus nanti dicoba juga. Gimana kira-kira cukur rambut itu? Di antara penjelasan para pakar juga, kalau anak dicukur rambut, rambut yang kotor kan sudah habis, tumbuh rambut yang baru, itu rambutnya tumbuh dengan bagus. Katanya begitu. Nanti boleh juga kita praktekkan. Saya masih tengok-tengok anak saya akan ketombe atau tidak nanti. Katanya punya manfaat secara medis, tumbuhnya bagus nanti. Nah, kita tengoklah. Ini kan masih kecil-kecil. Ketombe itu berapa tumbuhnya Pak Mahmud? Karena banyak perempuan kalau kita tengok di iklan-iklan itu, risih betul dengan ketombe. Nah, mudah-mudahan dengan dicukur waktu kecil ketombe itu dah hilang sebelum kita takutkan. Kemudian kalau ada orang nanya, Ustaz, gimana kalau anak kami, dia itu belum usia 7 hari sehingga belum diakikahkan, meninggal. Apa kata para ulama fikih? Idza wulidal mauludu hayyan wa mata qabla as-sabi' fayajuzu ayyuzbaha anhu al-aqiqah wa yusamma. Lahir anak, tapi belum diakikahkan, meninggal. Gimana? Kamu dah tahu sempat lahir, hidup dia, masuk ICU, lupa meninggal. Atau 2 hari meninggal. Kita niatnya akikah 7 hari. Atau 6 hari meninggal. Boleh anak seperti itu diakikahkan dan diberi nama. Boleh. Bahkan ada yang bahas lebih lanjut lagi. Kalau ada anak, dalam rahim itu keluarnya sudah meninggal. Prematur katakan. Saat lahir itu tidak terdengar lagi dia sempat pernah menangis, dipotong pun apanya, pusarnya itu juga tidak menangis, karena biasanya anak dipotong pusar nangis. Saya alhamdulillah Pak Imam 5 anak saya temani lahir semuanya, sehingga saya tahu prosesnya. Ketika dipotong itu saya tengok, langsung kata dia, saya lihat langsung itu, dan oleh bidan itu diisap sebagian cairan dari perut dia, karena kata bidan di dalam rahim mungkin dia sempat terisap ketuban, maka diisap. Kalau tak diisap itu takutnya dia tetap berada dalam tergenang, sakit, pertumbuhannya tidak bagus. Sehingga saya hampir setiap anak saya tengok diisap oleh bidan dengan pipet, dan memang keluar, ada cairan yang keluar. Karena saya tengok langsung, di situ saya percaya. Sehingga pas anak kedua ketiga saya tak curiga lagi. Bidan sudah ngambil pipet, saya tengok, oh, berarti dia melakukan hal sama dengan Abduh dulu gitu. Saya tengok. Baru ketika bidan sudah memegang dia, saya tanya, ini dah boleh diazankan? Oh, boleh Pak. Diazankan. Dia komahkan di telinga kiri dia. Maka kalimat pertama yang terdengar oleh dia kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Jadi Bapak Ibu, jangan hilang akal kalau anak lahir itu. Karena mohon maaf, ada memang laki-laki itu pucat pasi, istri yang melahirkan yang pucat pasi. Itu betul terjadi. Orang dekat saya, berapa orang saya amati gitu. Saya syukurnya justru si melahir itu saya tengok dia, saya kawani dia. Kata dia, ini agak sakit ketika kontraksi itu, tolong diurut-urut, segini kan. Sehingga saya bilang kawan saya, nanti kalau istri kontraksi gini kan ya. So dulu sih saya minta begitu dia. Apa kata kawan tu? Atau lagi nyanyikan buyanya, lah lama tak beranak kata. Artinya dulu anaknya dah besar, sekarang
baru datang sekian tahun berikutnya baru datang anak lagi. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ketika anak baru lahir, bagus dia untuk diberi nama, diakikahkan, kemudian dicukur rambutnya dan dikhitan. Kalau sempat belum 7 hari, boleh kita tetap beri nama, boleh diakikahkan. Karena banyak bertanya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kalau seandainya usia 7 hari nggak bisa? Usia 14 hari? Usia 21? Kalau nggak bisa juga, kapan saja sanggup. Yang penting anak tadi belum balik. Selama belum balik, kapan saja silahkan. Kalau cari yang afdal usia 7 hari, atau pekan keduanya, atau pekan ketiganya, kalau sudah lewat itu, dah, cari kapan saja yang bisa. Dan akikah ini dibebankan kepada wali, atau orang tua pada anak. Sehingga bukan harta anak yang dipakai, tapi harta orang tua. Kamu mana tahu anak tadi, bapak dia atau ibu dia salah satu orang tua dia meninggal, sehingga punya warisan. Warisan haknya dia. Diambilkan dari warisan dia untuk akikah dia, bukan itu. Tapi harta orang tua dia. Sehingga satu di antara perbedaan akikah dengan udhiyah, udhiyah itu harta kita. Kalau akikah, harta orang tua kita untuk akikahkan kita. Itu di antara bedanya antara udhiyah dan akikah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi sempat saya singgung, bahkan para ulama membolehkan kalau orang tua kita tetap tidak sanggup mengakikahkan, orang yang merasa dia sanggup akikahkan diri sendiri, boleh akikahkan diri. Dalam hadis dhaif, sahabat Ibnu Abbas cerita, Rasul akikahkan dirinya sendiri. Tentu saja setelah beliau dewasa. Jadi, kata para ulama, karena ada hadis meskipun dhaif, itu diperkenankan untuk akikah kalau orang sudah dewasa untuk dirinya. Kalau tak akikah gimana? Tidak berdosa. Maka hukum asal akikah itu adalah sunnah muakkadah. Itu rahmat bagi kita. Kalaulah dia wajib, mungkin banyak orang tua kita berdosa. Kenapa? Dia tak sanggup akikahkan kita, sehingga tak diakikahkan kita waktu kecil. Tapi karena dia sunnah muakkadah, kalau anak orang tua tak akikahkan kita waktu kecil, tak berdosa dia. Dia memang tak sanggup. Kalau wajib, sanggup tak sanggup, mesti dibuat. Itu diantara rahmat bagi kita. Lalu, bagaimana Ustaz kalau kita punya anak itu kembar 10 misalnya? Kan ada berita kemarin itu kembar banyak kan? Dianjurkan hitungan akikah itu per anak. Jangan yang penting sembelih 1 ekor kambing. Bukan. Kalau satu anak laki-laki, idealnya 2 ekor kambing. Kalau kembar 10 itu laki-laki semua, 20 ekor kambing. Atau 3 ekor sapi sekalian. Kan 3 ekor sapi 7 kali 3 21 orang kan? Jadi jangan dianggap satu sapi atau satu kambing representasi yang lain. Tidak. Sebaiknya, idealnya, satu anak laki-laki 2 ekor kambing. Satu anak perempuan 1 ekor kambing. Paling minimal, satu anak laki-laki 1 ekor kambing, satu anak perempuan 1 ekor kambing. Minimalnya. Kalau idealnya, anak perempuan 1 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing. Gitu Pak. Sebab dalilnya ada, para ulama menyebutkan Nabi mengakikahkan Hasan Husain masing-masing 1 ekor. Dalam hadis yang lain kata Nabi, anak laki-laki syataini, 2 ekor kambing. Anak perempuan syatun, 1 ekor kambing. Jadi hadis Nabi ini karena dapat beberapa riwayat, tidak mungkin kita adu. Karena keduanya bisa saja diamalkan. Bagaimana ulama memahami? Idealnya 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Minimal yang bolehnya 1 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Begitu ulama memahami. Maka ada nama metode dalam menyimpulkan hadis itu al-jam'u. Mengumpulkan semua hadis, lalu diambil kesimpulan dari semua hadis yang kita dapatkan. Ada tarjih, diuji. Ada sekian hadis tentang satu masalah. Mana yang paling kuat? Ambil yang paling kuat, selain yang kuat itu dibuang. Kata para ulama, i'malul kalam khairum min ihmalih. Jika ada beberapa riwayat hadis, diamalkan keseluruhannya, dengan digabungkan semua hadis, lalu diambil satu kesimpulan yang bisa menjadi konklusi dari semua hadis tadi, itu lebih baik daripada mengambil sebagian kalam dan meninggalkan sebagian.
Artinya ambil sebagai riwayat, tinggalkan sebagai riwayat, jauh lebih baik ketika diamalkan keseluruhan. Karena kalau diamalkan keseluruhan, ilmunya lebih banyak, informasinya lebih banyak. Itu. Jadi, Bapak Ibu rahmati Allah, orang tanya berapa sih kambing disembelih untuk akikah anak? Paling minimal, anggap kondisi ekonomi kita sulit, untuk anak laki-laki 1 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau yang terbaik bagaimana? Anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Lebih itu gimana? Boleh. Mana tahu di antara kita, Ustaz, saya ingin akikah 1 anak laki-laki itu 1 ekor sapi. Silakan. Tapi paling minimal sebaiknya 1 ekor kambing. Kalau bisa lebih dari itu, 2 ekor kambing lebih baik. Alhamdulillah semua anak saya laki-laki 2 ekor kambing diakikahkan, yang perempuan 1 ekor. Dan 5 anak yang lahir, baru yang kelima yang sempat dibuatkan kendurinya. Artinya yang 4 tidak dikendurikan. Sembelih, minta orang masakkan, lalu bagikan ke orang sekitar kita, dan sebagian anak panti yang ada anak yatim di situ. Yang kelima, karena kebetulan agendanya bersamaan hari ke-7 yaitu 20 jam bersama UAS, numpang di acara pendopo di pesantren Nurul Azhar. Jadi bukan UAS ke rumah, kita yang ke sana. Biar sekalian jemaah yang datang bisa makan daripada kambingnya, dapat pula doa dari orang banyak. Poin yang sering di masyarakat itu salah paham adalah akikah itu adalah pada kendurinya, bukan. Akikah itu pada sembelihannya. Kenduri itu turunan. Artinya acaranya itu kita buatkan kenduri atau tidak, akikah itu tetap akikah kalau sudah disembelihkan. Jangan sampai salah paham. Kalau belum dikendurikan, itu belum akikah. Bukan. Kenduri itu turunan. Bahwa kita pengen akikah anak ini sekalian mengundang keluarga, mengundang kerabat, mengundang tetangga, jiran sekitar kita. Kenduri itu turunan. Yang pokoknya adalah menyembelih. Mau dibuat kenduri atau tidak, akikahlah sudah terlaksana. Dengan disembelih kambing-kambing tadi. Baik. Lanjut. Ketika kita sudah menyembelih hewan kurban, ada beberapa anjuran para ulama yang sangat dianjurkan ketika kita akikah. 1, saat memotong hewan, sebaiknya daging, bagian tulang, itu jangan ada yang dipatah, tapi dipisahkan di persendian-persendian. Contoh, ini anggap kaki saya satu kayak persendian tangan, telapak tangan dengan apa nih? Apa namanya ini, Pak? Pergelangan ya? Yang ini ya? Lengan bawah. Ini dilepas bagian sininya. Kalau ingin ambil yang ini, di bagian siku ini dilepas. Jangan ini dipatah. Kalau ingin ambil yang ini, ambil di sininya. Kenapa? Kata Imam Nawawi, tafa'ulan. Kita berdoa kepada Allah dengan simbol, agar nanti ketika besar, jangan sampai dia nahas. Contoh, jangan sampai dia mengalami kecelakaan, sehingga hidupnya celaka gara-gara itu. Kecelakaan patah tulang, atau berkelahi patah tulang, atau dia tergelincir jatuh patah tulang. Berharap jangan sampai hidupnya seperti itu. Sudah itu, kalau dimasak, anjurannya kalau di Arab itu dibuat manis. Agar akhlaknya manis. Agar dia manis itu maksudnya disukai banyak orang. Artinya akhlaknya bagus. Makanya di kita terbawa kebiasaan itu membuat gulai akikah itu agak manis dibuat. Padahal selera kita pedas. Sehingga pas akikah itu agak lain-lain rasa kita. Orang Arab, dia pedas dan pantang. Manis suka dia. Maka dibuatkan manis. Jadi itu berdoa dengan simbol. Berharap apa? Bagus akhlak anak ini. Senang semua orang dengan akhlak dia. Bukan senang dengan fisik dia, tapi akhlak dia. Sudah itu, kalau kita memasak, sebaiknya bidan atau dokter yang membantu melahirkan itu, dikasih 1 kaki daripada kambing tadi. Sebagai rasa terima kasih. Dia yang telah membantu proses persalinan. Kalau kita dulu kan bukan bidan, bukan dokter kan. Tapi tabib istilahnya. Atau dukun beranak, Pak Imam. Apa istilahnya kalau kampung itu? Dukun beranak itu istilahnya. Meskipun mereka tak
berbaju dinas, tapi banyak yang lahir dengan jasa mereka. Kata keluarga saya satu-satunya antara keluarga itu yang lahirnya tidak proses dukun beranak. Sebab saya di vakum dulu lahir. Karena boleh jadi saya lahir orang tua sudah agak berumur. Umur 42 emak saya lahir. Emak saya melahirkan saya umurnya 42. Jadi rentan kalau kata ibu-ibu melahirkan di usia seperti itu. Alhamdulillah emak saya masih hidup. Tadi sore nelpon saya katanya kapan ke sini. Makanya hampir saya batalkan mengajian di Pamul. Karena tadi sebelum maghrib kami ngobrol-ngobrol dengan UAS. Beliau ada agenda arah ke Rumbai. Jadi sekitar jam asar sebelum ke sini ngobrol-ngobrol. Cuma karena saya ingat mak saya nelpon. Kapan sininya? Karena sedang di Panam, jadi sekalian gitu. Nah, biarlah nanti kami bisa juga ngobrol kita. Jadi ketika anak diakikahkan itu di antara beberapa hal yang dianjurkan ulama. Tulang dengan patah. Tapi diambil di persendian. Yang kedua, dibuat manis. Yang ketiga, bersedekahlah kepada dukun beranaknya kalau saya dulu. Kalau sekarang bidannya atau dokter yang membantu proses persalinan dia. Gimana, Pak? Patah semua, canjang semua. Enggak larangan, Pak. Enggak. Itu cuma bagian daripada kebiasaan ulama dulu. Kalau bahasa kita berdoa dengan simbol, Pak. Kan sering di kita itu kayak doa istisqa, itu kan dengan simbol kita berdoa tuh. Kita minta pada Allah lalu sorban itu kan dibalikkan. Keadaan supaya berubah. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu tengok kalau orang naik kuda-kuda rumah itu, ditaruh di atas itu kelapa, pisang, itu kan? Itu sebenarnya berdoa dengan simbol. Iya, Pak? Di darah itu memang agak sedikit problem itu. Tapi kalau yang kayak dikasih kalau di kampung kami itu kelapa tumbuh yang bertunas loh, itu digantungkan. Kemudian kadang-kadang anak pisang, tunas pisang itu yang digantungkan ketika acara tagak kudo-kudo sudah di kami itu. Apa namanya Pak Irza? Kalau kami tagak kudo-kudo, dibuatkan kendurinya. Tagak kudo-kudo di kami itu. Jadi itu bagian dari cara berdoa dengan simbol. Artinya kita minta pada Allah tuh kadang dengan lisan kita, kadang-kadang tidak dengan lisan, tapi dengan cara menunjukkan sesuatu pada Allah supaya Allah beri apa yang kita minta dengan simbol itu. Artinya kadang-kadang kita segan menyebutkan apa mau kita. Nah, itu diantaranya dilakukan orang tua kita dulu. Maka jangan mudah menuduh syirik setiap yang dibuat masyarakat. Masyarakat kita akidahnya tidak ada masalah dengan itu. Tapi karena ada ajaran seperti itu. Termasuk Nabi kalau hari hujan, kita kan doa istisqa kadang minta hujan kan? Begitu hujan pertama turun itu, Nabi suruh anjurkan mandi-mandi hujan di awal hujan turun itu. Itu ada sunnahnya, Pak. Kalau kita kan takut, jangan main hujan, nanti demam gitu. Kalau sunnah Nabi, hadis justru menganjurkan hujan turun pertama turun itu, mandi-mandi hujan. Cuma memang kalau kita tengok sosiologis Arab dengan kita beda. Di kita hujan itu sebentar. Di Arab hujan itu, kayak saya di Mesir dulu mengalami, setahun 5 kali itulah syukur hujan itu. Artinya hujan itu jarang betul terjadi. Bisa dihitung jari dalam setahun itu. Di antaranya kalau sudah mau perubahan musim, itu turun hujan. Dari panas ke dingin, dingin ke panas, itu turun hujan. Berarti setelah itu perubahan musim gitu. Maka wajar kalau di Arab itu begitu hujan turun, mereka mandi hujan sebagai rasa gembira, bersyukur dengan hujan yang turun itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi masalah nama, dianjurkan anak diberi nama yang baik-baik. Saya, nama anak saya semuanya mudah, tak ada yang payah. Abdullah, namanya itu saja. Sudah itu nama saya, Abdullah Al-Nafdina. Adiknya Maryam, itu aja nama dia. Sudah itu nama saya lagi. Adik satu lagi Fatimah. Satu lagi Khadijah. Satu lagi Abdurrahman. Dan ada nama yang lain. Orang ketika minta nama saya, Ustaz, dia anak kedua, lahirnya bulan Ramadan. Dibuatnya clue-clue. Saya bilang, namanya kasih Aisyah saja. Kasih Abu Bakar, saya gitu aja. Biar seperti Abu Bakar nanti. Biar seperti Aisyah. Saya kasih nama anak Abdullah, biar seperti Abdullah bin Umar. Seperti Abdullah bin Abbas. Seperti Abdullah bin Amr bin As. Seperti Khadijah istri Rasulullah. Berharap begitu saja. Kadang di kita, saya pernah nengok di Facebook itu, anak-anak sekarang itu diantara kesusahan guru nanti adalah payah membacakan absen nama anak sekarang. Karena mudah mencari nama di internet, tak apa-apa artinya.
Tapi intinya kadang-kadang bertemu konsonan itu 3 huruf. Payah membacanya. Anak saya alhamdulillah namanya tak ada yang payah. Sehingga insya Allah mudah dihafal. Nah, ini yang hadir ni Abdullah namanya. Adiknya Abdurrahman yang terakhir. Yang perempuan Maryam, Fatimah, Khadijah. Rencananya kalau nanti dapat satu lagi Abdurrahim. Jadi yang pertama Abdullah panggilan Abduh, Abdurrahman panggilnya Abdah, Abdurrahim panggilnya Abdi. Nah, jadi mudah-mudah manggilnya. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, anjuran para ulama dan berasal dari hadis Nabi, kasih nama yang baik-baik. Dan memang dulu sahabat kalau namanya tak baik oleh Nabi dirubah nama dia. Nama yang tak baik itu diubah dengan nama yang bermakna bagus oleh Nabi SAW. Nah, itu juga sebabnya sebagian orang ada namanya yang tak baik lalu dirubah namanya. Saya kenapa tak merubah nama? Karena nama saya tak ada aib. Cuma memang bukan nama Arab. Apa arti nama saya? Anda tahu saya? Yang jelas bisa dibaca nama saya. Nama bapak tu Pak. Nama asli saya enggak ada. Saya nama saya cuma Al-Nofiandri. Dinar itu nama bapak saya. Jadi ceritanya dulu waktu buat paspor mesti nama 3 suku kata. Maka dibuatlah orang apa tu? Orang imigrasi itu Al-Nofiandri bin Dinar. Di kartu kuliah, di keterangan kuliah Al-Nofiandri bin Dinar. Selalu begitu. Sejak itulah saya sebut nama saya Al-Nof Dinar. Ketika disebutkan Al-Nofiandri Dinar itu patah-patah lidah orang. 11 huruf satu kata. Maka saya ambil nama panggilan Al-Nof Dinar. Dinar bapak saya. Sehingga orang panggil saya, Dinar saya itu bapak saya itu, bukan saya. Sayanya Al-Nof. Jadi Dinar itu nama bapak saya. Baik, kita azan, sudah azan kita sambung. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu sunnah yang saya terlupa, di tahnik. Tahnik. Tahnik itu dikunyahkan kurma. Lalu kurma tadi yang sudah lunak, lumat oleh gigi kita, dioleskan ke apa istilahnya? Langit-langit anak, bagian gigi dalam dan luarnya itu. Dan itu adalah sunnah Rasulullah. Kemudian kata para ulama pendidikan, itu merangsang dia untuk cepat minum ASI. Tapi bagi kita itu sunnah Rasul. Maka dulu di zaman Rasul, anak-anak sahabat, kalau lahir anak mereka itu dibawa kepada Rasul. Oleh Rasul tanya, ada kurma tidak? Kemudian dikasih kepada Rasul, dikunyahkan Rasul, setelah lumat baru dioleskan kepada langit-langit anak. Maka para ulama beristimbat dengan itu, jika di sekitar kita ada orang saleh, memang terkenal saleh, ahli ibadah, ahli zikir dia, sebaiknya dia yang mentahnik anak kita. Mohon maaf, bukan orang sekedar pandai bercakap agama, bukan sekedar ustaz, bukan gitu. Tapi orang yang memang nampak kita saleh dia. Artinya ibadahnya bagus, tutur katanya bagus, akhlaknya bagus. Cari orang seperti itu. Semoga kesolehan dia memberikan keberkahan untuk anak kita. Dalilnya, di zaman Nabi para sahabat itu orang hebat-hebat juga, soleh juga, ahli ibadah juga, ahli zikir juga. Tapi oleh mereka tidak ditahnik sendiri, dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau bapaknya tahnik? Boleh. Makanya saya tahu kalau UAS, misalnya datang para ulama di masa Sami kecil itu minta ditahnikkan. Dan juga sebagian kita, kalau ada habaib datang, itu anak mereka diminta tahnik kepada habaib. Jadi, dianjurkan tahnik itu dengan orang yang saleh orangnya, baik akhlaknya, memang baik beragama dia. Dia mungkin bukan santri, bukan orang alim, tapi yang dia tahu itu diamalkan. Nah, kira begitu. Orang yang beragamanya baik, lurus, memang dia menjalankan agama. Nah, sudah itu, bagi kita, dianjurkan juga mengucapkan tahniah kepada orang tua anak. Kawan kita lahir, ucapkan tahniah. Ajaran tahniah yang dianjurkan itu, burikalaka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. Semoga Allah berkahi dengan pemberian yang Allah berikan kepada engkau. Lalu engkau pandai bersyukur kepada Allah
dan anak ini berbakti meskipun dia sudah tua nanti. Itu diantara ucapan tahniah yang dianjurkan syariat. Tahniah itu bahasa kita apa terjemahnya? Ucapan selamat, ungkapan rasa gembira, memberikan apresiasi kepada orang yang dapat karunia. Ya, kita ada orang juara, kita ucapkan selamat, gitu. Tahniah. Setahu saya tahniah itu bahasa Melayu dipakai. Iya Pak Mul ya? Betul kan Bu ya? Tahniah itu dipakai oleh orang Melayu gitu. Jadi dianjurkan ditahniah, diucapkan selamat, ikut kita gembira. Dan memang dalam Islam dianjurkan begitu. Ada yang susah, kita ikut merasakan susah dia. Ada yang gembira, kita ikut merasakan gembira dia. Maka dianjurkan kalau dalam nikah buat walimah, supaya gembira kita ikut dirasakan oleh orang lain. Kemudian ada sedikit mungkin di kita menganggapnya agak aneh bahwa anak itu cukup diazankan. Ternyata dalam pernyataan para ulama, azan dan iqamah. Di antaranya ada beberapa penjelasan. Man wulida lahu maulud fa'adzin fi udhunihil yumna, berdasarkan hadis Ibnu Sinni wa Abi Ya'la. Wa aqama fil yusra. Dalam hadis, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fil yusra lam tadurhu ummus sibyan. Anak kalau baru lahir, telinga kanan diazankan, telinga kiri diiqamahkan, itu dia tidak akan terganggu oleh jin yang menyertai dia, yang selalu membawa dia untuk hal-hal yang tidak baik. Artinya terjaga dengan azan kita itu. Baik, saya kira itu kita lanjut diskusi. Silakan kalian bertanya Bapak Ibu. Silakan Mbak. Iya, hari-hari. Nama yang bagus, saya dulu punya Ustaz, kampung itu setiap santri yang mondok di rumah di pondok pesantren itu semua diganti namanya, dan nama yang awal itu hampir tidak terpakai lagi, nama yang baru itu memang sunnah seperti itu. Baik. Yang pertama, ari-ari dikuburkan. Memang sunnahnya anggota badan kita, apapun yang lepas dari kita, contoh kuku dipotong, rambut dipotong, atau boleh jadi ada yang diamputasi. Semua anggota badan, kalau orangnya tak meninggal, itu sebaiknya anggota badan itu dikubur. Tapi tidak dikubur seperti menguburkan orang mati. Jadi sunnahnya begitu. Ari-ari itu kan bagian anggota badan. Sunnahnya dikubur. Manfaat yang lain, kalau tak dikubur dia membusuk, menjadi limbah, merusak bagi masyarakat. Jadi sunnah begitu Pak. Tidak hanya hari-hari, kita potong kuku, sebaiknya kuku terkumpul, kubur di tanah. Enggak seperti kubur orang meninggal pula. Yang karena kuku pula menggali kuburan 2 meter. Enggak, kubur di tanah aja. Termasuk kita, mohon maaf, mungkin cukur kumis, merapikan jenggot, bulu-bulunya itu kumpul, kubur. Kalau tak dikubur enggak apa-apa. Sunnahnya begitu. Sudah itu yang kedua tadi Pak Mul. Memberi nama itu apakah sunnah semua nama itu dirubah? Enggak. Nabi dulu nama sahabat itu enggak semuanya dirubah oleh Nabi. Yang bermakna tidak baik saja yang dirubah oleh Nabi. Misalnya namanya qabih, oleh Nabi dirubah. Qabih itu jelek, buruk arti bahasa kitanya. Tercela bahasa kitanya. Oleh Nabi enggak, anta hasan kata Nabi. Kamu tidak jelek, kamu tak tercela. Dirubah oleh Nabi. Tapi nama sahabat yang lain enggak. Maka kadang sahabat itu kalau kita baca para periwayat hadis, namanya kadang-kadang ada yang kok agak janggal ya, kok agak payah dibaca ya. Terus Nabi enggak dirubah. Gitu Pak. Jadi tidak mesti setiap nama itu dirubah, enggak. Nama yang bermakna tidak baik baru dirubah. Nah, itu lakukan Rasul. Makanya saya tak rubah nama sampai sekarang, Pak. Masih itu aja nama saya sampai sekarang. Jadi periksa akte saya sampai sekarang gitu nama saya, Pak. Cukup. Silakan. Ada lagi? Gimana, Pak? Dikasih lampu itu memang tidak dari syariat itu, Pak. Mungkin di kita boleh jadi ada pemahaman di luar itu. Tapi secara syariat dikubur memang. Itu. Jadi dan dikuburnya tidak rumit, tidak mesti dikasih kafan macam tidak.
kebanyakan rumah sakit itu dikasih kendi itu, atau dimasuk dalam kantong kresek lalu dikuburkan. Tidak ada masalah. Dilangsung ke tanah dalam kresek juga tidak ada masalah. Poinnya adalah dianjurkan dikuburkan. Gitu. Silakan. Ada lagi yang lain? Itu tujuannya biar rambut itu tak berserak. Kan kalau dalam air itu kan mudah rambut itu untuk lekat. Rambut itu coba taruh di piring, ada pula kipas angin, berserak itu. Tapi kalau dimasukkan air kelapa atau dimasukkan ke air, itu tak berserak dia. Makanya kita nggak bisa air kelapa. Kalau tak dapat kelapa, itu air biasa. Betul Pak Imam? Tujuan hikmahnya biar tak mudah berserak. Mudah kita untuk ngutipnya, sehingga nanti mengumpulkan mudah, lalu ditimbang, lalu sedekah. Gitu Pak. Tapung tawar itu termasuk doa yang simbol tuh Pak. Kan beras, kemudian apa lagi? Beras itu kan doa sejahtera itu. Agar anak ini jangan sampai kelaparan hidupnya nanti. Apa Pak? Iya, kan ibaratnya dikasih beras ke dia itu. Diserakkan ke dia beras. Itu bagian dari doa simbol di masyarakat kita. Agar dia nanti jangan sampai hidupnya kelaparan. Beras itu kan untuk makan kan? Di kita kan untuk makan. Sekilas nampaknya mubazir, tapi bukan itu dulu orang Melayu memakainya. Gitu Pak Imam. Saya kira cukup. InsyaAllah kita sambung di pekan akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.